Di aktivitas nanti ada namanya kertas emosi. Yang sudah ada kertas ya di mejanya masing-masing. Nanti kita akan ada aktivitas namanya kertas emosi. Yang kedua ada refleksi. Nanti dari aktivitas itu kalian akan mendiskusikan yang berkaitan dengan emosi. Selanjutnya nanti ada konsep, Ibu akan menjelaskan yaitu tentang pengertian emosi, macam-macam emosi, mengenal kecerdasan emosi itu sendiri apa, dan pembelajaran sosial emosional, pengelolaan emosi yang sehat itu yang seperti apa. Baru yang terakhir nanti ada aplikasinya. Aplikasinya nanti kalian sebangku berdua akan mewawancarai teman dalam mengendalikan emosinya, emosi negatifnya, dalam mengendalikan emosi negatif. Nanti itu ada lembar kerja yang mana kalian nanti akan berkelompok, tapi hanya boleh kalau misalnya ada satu yang nggak ada temennya nanti bisa bergabung satu kelompok 3 orang atau 2 orang ya. Oke, selanjutnya nah ini masih seperti ya pendekar ya. Oke, siapa yang mau membacakan? Oke, silakan. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu mengelola emosi, mengendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan. Iya, kita kasih aplaus. Ya, selanjutnya. Nah, ini tujuan dari bimbingan klasik kali ini, tujuan dari tentang emosi yaitu melalui pemahaman tentang emosi, kalian dapat mampu mendefinisikan, memahami dan menerapkan cara mengendalikan emosi negatif dengan baik. Jadi harapannya nanti kalian bisa mengendalikan emosi negatif kalian dengan baik. Itu tujuannya ya. Nah, ini kita masuk ke aktivitas tadi yang dikatakan, yaitu adanya kertas emosi. Nah, sekarang kalian nanti coba pejamkan mata kalian dipejamkan sambil dipegang kertasnya ya. Setiap peserta akan menerima satu kertas. Fasilitator membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertasnya dihapus ya. Tetapi kalau merasa kesal, kertasnya dapat dilepas. Jika merasa malah, kertasnya dapat disobek, terserah. Tetapi ketika kalian merasa senang, kertasnya ya. Prosesnya akan dilanjutkan hingga ceritanya sampai selesai ya. Oke, sudah pegang kertasnya masing-masing? Nih, Ibu akan cerita, dengarkan sambil dipegang kertasnya. Pagi itu aku berangkat ke sekolah, diantar dengan sepeda motor. Tugas yang sudah disiapkan dengan rapi digantung di motor. Jadi kalian punya tugas IPA ya, sudah dibuat rapi, bagus, mau dikumpul sama guru IPA-nya ya. Nah, taruh digantung di motor, diantar ya sama orang tuanya. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motornya mendadak mogok ya, karena kehabisan bensin. Dengan susah payah aku dan orang tuaku mendorong motor hingga sampai ke sekolah ya. Sampailah aku di sekolah dan sudah ditunggu di depan oleh guru BK. Nah, dan guru piket yang sudah membawa buku poin. Lalu setelah pembinaan dan isi poin, aku diperbolehkan masuk kelas. Namun sebelum sempat suasana stabil, di kelas sudah menunggu guru IPA yang hilang. Nah, dan aku menunduk sambil berkata, maaf Bu, saya telat. Lalu karena terlambat, saya dimarahi oleh guru tersebut. Kenapa kamu terlambat? Mana kamu? Pasti bangunnya siang. Kata-katain ya. Dan setelah itu pelajaran pun dimulai. Namun
tugasnya nggak ada. Dicari ke sana kemari, tetapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa aku tidak mengumpulkan tugas tersebut. Bayangkan, seharusnya aku bisa mengumpulkan tugas dan mendapat nilai terbaik, ternyata hanya ayaran. Tidak. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, teman sebangku meledek karena aku terlambat dan rasanya aku ingin menangis. Udah dimarahin, ledek sama teman sebangkunya. Ya. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu itu membuka pintu dan menghampirinya. Ternyata itu orang tuaku yang datang membawa gelasku yang ketinggalan dan aku diberi uang 50.000. Nah, dan untuk jajan dan beri alat tulis hari itu. Dan guru IPA pun memuji tugasku karena hasilnya rapi dan mendapatkan nilai terbaik. Ya, aku salah. Nah, sekarang diskusi dari makna. Ya, di sini yang pertama, bagaimana kondisi kertas kalian? Ada yang rapi, ada yang kusut. Nah, sekarang ibu tanya, coba kamu kenapa bisa ceritakan? Kertasnya kusut. Kesel, emosi kamu kesel, kenapa? Dimarahin sama bapaknya. Ya jengkel ya, jadi kertasnya ini. Kamu kesal, tugasnya ketinggalan. Terus diledek sama sebangku ya, udah jengkel, diledekin ya. Terus seneng ada dikasih? Terus nyesel nggak udah ini kertasnya? Dikasih balik lagi nggak? Coba yang sekarang, nah ini kusut banget nih, coba ceritain. Gimana? Terus? Tugasnya, jadi apa yang kamu rasakan? Kesel, jengkel, iya. Terus yang kertasnya masih bagus, ibu tanya, lipat? Apa lipat? Jadi senang. Terus kenapa? Lipat di ini kak? Iya. Kenapa? Kenapa kamu tidak diapa-apain kertas itu? Hah? Kenapa? Oh, kata lipat sabar aja. Musibah tidak ada yang tahu. Oke, bagus sekali ya. Terus siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Ada? Siapa lagi? Ya. Nah, kenapa? Ya. Kenapa kertasnya masih halus? Ada apa? Oh, di balik musibah ada jalan keluar. Ya, kita kasih hapus untuk kita semua. Nah, jadi menurut kalian emosi itu apa sih? Apa? Perasaan. Apa? Ada yang tahu apa? Jadi apa emosi itu? Ada nggak yang tahu? Jadi emosi apa? Tadi kan katanya kesel, jengkel. Jadi itu apa? It's time to let it out of the storm. Ada? Ya, cepat. Emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Suatu perasaan ketika kita mengalami sesuatu. Iya. Ya, kita kasih hapus untuk kita. Ya. Jadi emosi itu reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Bisa itu situasinya dari luar ataupun yang pasti banyak dari luar ya. Ketika kita mengalami suatu hal. Seperti kita
tadi motornya mogok kan kita jengkel, ya kan? Nah, terus dimarahin, ya kan? Nah, terus ketika dikasih uang 50.000 itu emosi gak? Emosi apa bukan? Ketika dikasih uang 50.000, emosi bukan? Hah? Iya, kenapa? Iya. Apa aja? Iya, bagus ya. Emosi benar ada dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Nah, jadi dia dapat dipuji sama gurunya, senang, itu termasuk emosi ya positif. Tapi ketika ban bocor, dimarahin guru, apalagi tadi diledekin, itu masuk ke emosi negatif. Nah, sekarang ibu ada ice breaking. Nanti ibu mau tanya mana yang termasuk emosi negatif, mana yang termasuk emosi positif. Oke? Kalian pernah tahu ibu pernah ya di kelas 7 ice breaking ini tahu gajah, semut, sudah pernah kan ibu mainkan? Iya. Kalau ibu bilang gajah, kalian akan bilang gajah itu besar, tapi tangannya kecil. Nah, kalau misalnya ibu bilang semut, semut itu kecil, tapi tangannya besar. Oke? Bisa? Konsentrasi. Nanti ibu mau tanya emosi apa yang muncul di permainan ini, ya? Oke. Mulai ya. Siap. Seperti yang ibu lakukan, siapa yang salah, siap maju ke depan untuk menyumbangkan kreativitasnya. Bisa lagu, bisa nyanyi ya, bisa joget, terserah, bisa pantun atau memberikan syair atau puisi ya. Oke, kita mulai ya. Siap? Konsen? Kalau ibu bilang gajah? Semut? Oke, mulai ya. Gajah, 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 gajah. Semut, 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 semut. Gajah. Salah masuk. Gajah, 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 gajah. Semut, sampai nyanyi. Semut, 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 semut. Gajah, 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 gajah. Ya, gajah, gajah, gajah. Semut. Teman kalian mau menyumbangkan suara emasnya. Ayo, 1, 2, 3.
Nah, ini mengenal kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi itu sendiri. Ya. Yang kedua, mengelola emosi secara sehat dan adaptif. Nih, kecerdasan emosi ya. Jadi kita itu tidak hanya cerdas dalam EQ, tetapi ada yang namanya harus cerdas dalam emosional. Kalau kita cuma pinter aja, tetapi kecerdasan emosional kita tidak bagus, percuma kita tidak akan menjadi orang yang berhasil. Karena semua itu harus saling berkaitan antara kecerdasan intelektual sama kecerdasan emosi. Cuma pinter aja, tetapi ketika dikritik, ketika mungkin dia salah, dimarah, dia nggak terima, sukses nggak? Nggak. Dia pinter aja, tetapi dia tidak bisa berbaur dengan orang lain, tidak bisa dia ngobrol sama orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Kira-kira bisa sukses nggak? Ada nggak sukses sendirian? Nggak ada. Kita butuh orang lain. Contohnya yang ringan aja. Oke lah, kalau potong kuku kita masih bisa sendiri. Potong rambut bisa kan kita potong sendiri? Nggak bisa, pasti kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Itulah makanya kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri, mengelola emosi secara sehat dan adaptif, mengenali dan memahami emosi orang lain, dan menjalin hubungan sosial yang positif. Tanpa adanya kita cerdas dalam emosi, kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Ya. Selanjutnya, manfaat kecerdasan emosional. 1. Membantu dan mengambil keputusan yang lebih baik. 2. Meningkatkan kualitas hubungan sosial. 3. Menurunkan risiko stres dan kecemasan. Yang 4. Meningkatkan kesejahteraan mental dan produktivitas. Sudah, itu manfaat kecerdasan emosional. Kalau kita cerdas dalam emosional, kita nggak akan kita bisa menyelesaikan sesuatu masalah, tidak akan berlarut-larut seperti kayak lupa. Saya masih utuh, benar kan? Karena ya itu masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, apa tadi kata si Rifa? Setiap masalah, sabar aja. Berarti Rifa ini orangnya sabar, benar nggak? Benar. Ya, ada yang punya duit sama Rifa? Ada. Gak pernah ditagih ya saking sabarnya. Hah? Iya benar nggak? Tapi Bu Pak, saya setuju. Berarti ada juga dibayar. Bayar. Oke, selanjutnya nih, pembelajaran sosial emosional. Ada yang namanya menyadari diri atau self awareness, ya, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ya, contohnya saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain. Adakah di sini yang masih belum bisa mengenali emosinya? Sudah tahu emosi masing-masing? Oh iya, saya takut. Oh iya, saya lagi marah. Oh iya, saya malu. Oh iya, adakah yang saya ini rasanya kayak gini tapi nggak tahu itu emosi apa? Ada? Kalau nggak ada, nanti bisa konsul sama saya. Yang kedua, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contohnya, saya tahu cara untuk menenangkan diri saya saat marah, takut dan khawatir. Itu namanya kalian dapat mengelola diri atau dapat mengelola emosi. Di sini adakah yang tidak dapat mengelola emosi negatif? Ketika marah, banting meja, banting buku, ada tuh jujur, ya. Nah itu harus dapat dikelola lagi. Jangan sampai emosinya membuat buruk diri kalian sendiri atau merugikan diri kalian sendiri. Ya. Selanjutnya, mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi
keputusan, misal kamu emosi nih, perkara kamu diliatin, nah biasa cowok-cowok nih, cuman perkara diliatin emosi, ngajakin ribut, pasti kan kamu ngambil keputusan, ah kurang ajar dia ini, melihat-lihatin saya, diajak ribut, misalnya kan, ya ditantang-tantangin, yuk kita berantem di ujung. Nah itu kira-kira kamu bisa memutuskan, kira-kira itu baik nggak buat diri kamu dan orang lain. Jadi ketika kamu merasakan emosi, kamu mengenali emosi kamu itu apa dan kamu bisa mengendalikannya. Tapi ketika kamu bisa mengendalikannya, kamu harus memahami keputusan yang akan kalian ambil terkait emosi tersebut. Benar nggak? Ya kan, jangan sampai keputusan yang kalian ambil merugikan diri kalian sendiri dan orang lain. Seperti contohnya itu tadi, perkara dilihatin, kamu nggak terima, diajakin duel. Yang ada tambah masalah atau menyelesaikan masalah? Ya. Terus terampil berrelasi, kemampuan untuk memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar yang berbeda. Contohnya saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Jadi pertemanan hubungan yang positif. Yang terakhir, peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Ya, ini pembelajaran sosial. Nah, pengelolaan emosi yang sehat. Cara mengelola emosi yang efektif. Yang pertama, sadari dan terima emosi yang dirasakan. Ya tadi ya, kita memahami emosi apa sih yang kita rasakan. Yang kedua, gunakan teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Ini kalau emosinya negatif. Jadi ada nak di pembelajaran sosial emosional ketika kadang kita nggak selamanya hidup kita mulus. Benar nggak sih? Ada terkadang tugas ini numpuk, tambah lagi diomelin orang tua di rumah, tambah lagi mungkin kita ada masalah sama teman, ya kita nggak tahu ya namanya kehidupan ya, pasti kan tidak selamanya mulus. Itu ada teknik, buang semua pikiran-pikiran dalam diri kamu, diam, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. Ini namanya teknik stop kalau di pembelajaran emosional. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan kira-kira 5 detik, hembuskan jangan lama-lama, jangan 1 jam 2 jam mati nanti ya. Hanya 5 detik aja. Buang lagi 5 detik, ingat 5 detik, jangan 5 jam ya. Tahan, buang, kira-kira lakukan selama 10 kali ya. Terus kalau misalnya kamu bingung, misalnya tugas numpuk nih, mana lagi yang harus dikerjakan dulu, itu lakukan teknik stop. Setelah itu kalian pikirkan mana yang bakal dipukul terlebih dahulu, itu yang kalian kerjakan. Jauhkan namanya handphone, karena ketika bunyi penting dibuka nggak? Kalau sudah dibuka, lanjut nggak belajarnya? Jadi handphonenya harus dijauhin. Tapi kalau emang kalian merasa penat, itu tadi gunakan teknik stop, baru pikirkan mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Ya, kalau sekarang sih kalian mungkin belum merasakan yang seperti itu ya. Tapi nanti ketika kalian sudah beranjak, beranjak dewasa, sudah bekerja, pasti akan menemukan hal-hal yang emang bikin hidup kalian tertekan. Tetapi yaitu gunakan teknik stop, pikir matang-matang, jangan sampai apa yang kalian menjadi keputusan kalian merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi harus benar-benar ya. Terus alihkan perhatian ke hal-hal yang lebih positif, tulis jurnal emosi yang terpasang pemicunya. Boleh tuh kalian tulis atau boleh ditulis apa yang menjadi pemicu emosi kalian. Diskusikan dengan seseorang yang percaya. Nah, cerita. Kita nggak bisa mendem semua sendiri.
siapa yang kalian percayai, siapa yang menurut kalian, oh dia ini welcome atau dia ini peduli loh sama saya, itu kalian bisa ceritakan. Jangan dipendem sendiri. Ya, kalau ada masalah boleh, misal kamu takut cerita sama guru, boleh cerita sama teman. Kalau kamu takut cerita sama teman, boleh cerita sama guru. Bu Sari buka 24 jam, boleh kalian lewat chat. Saya ada masalah, saya mau cerita. Saya kalau cerita sama teman takut bocor, boleh cerita sama saya. Ya, nggak masalah. Ya, jadi yang masuk BK jangan kalian berpikir yang masuk BK cuma anak-anak bermasalah. Enggak. Kalau kalian punya masalah pengen curhat, apapun itu, mau masalah, mungkin kamu masalah di rumah, masalah di sekolah, boleh cerita sama Bu Sari. Atau Bu, saya suka diledekin, saya suka dikata-katain, tapi saya takut Bu. Cerita. Ya nak, apa Pak sama Bu Sari, boleh. Tenang. Rahasia kalian di BK ada namanya kode etik yang tidak akan ibu sebar luaskan. Ibu sudah beritahu di kelas 7 ya, dari kelas 7. Oke, selanjutnya contoh situasi mengalami kegagalan, ya, reaksi negatifnya menyalahkan diri sendiri dan menyerah. Kadang ada yang kita merasa gagal, kita menyalahkan diri sendiri, ya. Reaksi sehatnya dianalisis kesalahannya, belajar dari pengalaman dan kegagalan. Ada namanya yang kalau misalnya kita jatuh 5 kali, kita harus bisa bangkit 6 kali. Kita jatuh 30 kali, kita harus bisa bangkit 31 kali. Jadi jangan pernah menyerah. Kita gagal, kita coba lagi. Gagal, coba lagi. Kita nggak tahu kan ketika coba kita ambil pengalamannya. Benar kan? Iya kan? Kayak Bu Sari mau jadi guru, mau jadi PNS. Enggak Pak, yang sekali daftar langsung jadi guru, jadi PNS. Enggak. Ibu dari tahun 2007 baru keterima di tahun 2011. Coba lagi, alhamdulillah akhirnya ibu keterima. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian gagal jangan pesimis. Ya, coba lagi. Oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ibu lanjutkan tentang emosi, ya, sudah paham ya? Selanjutnya kesimpulan. Nah, coba ini kesimpulan ibu. Ibu mau kesimpulan dari kalian. Kita sudah ada di penghujung kegiatan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Ya, silakan Pak. Baik, mohon perhatian sebentar. Jadi kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini adalah untuk mengelola dan mengetahui emosi kita sendiri itu cukup mudah dan simple. Contohnya bisa dengan kertas emosi dan hal-hal yang lain. Dan juga ada tujuan dari sebuah mengetahui atau melihat emosi kita sendiri, itu melalui pemahaman tentang emosi kita dapat paham dan dapat mengendalikan emosi yang terkendali. Dan juga tadi sudah dijelaskan, yaitu kecerdasan emosional. Dengan kecerdasan emosional kita dapat mengendalikan emosi tersebut dan kita dapat memilih keputusan apa yang harus kita pilih dari emosi tersebut. Oke, kita kasih aplaus. Ya, jadi itu kesimpulannya, jangan sampai pikiran ketika keputusan itu menjadi merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, emosi merupakan perasaan yang kita rasakan, perasaan itu bisa positif dan bisa negatif. Bila seseorang tidak dapat mengontrol emosi negatifnya, maka akan mempersulit masalah serta dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Nah,
Satu. Silakan kalian satu meja berdua ya. Ada yang tidak ada pasangan? Kalau tidak pasangan boleh gabung bertiga sama temennya. Sudah dapat masing-masing? Nah ya, aplikasinya yaitu silakan kalian mewawancarai teman kalian dengan ceritanya dengan cermat dan buat catatan lalu jawab pertanyaan di bawah ini. Ya, kapan terakhir kali dia menginginkan sesuatu tetapi tidak berhasil? Mungkin ada yang mereka ingin atau sesuatu yang terjadi. Nah, nanti kamu jawab, menurut kamu apa yang dirasakan teman kamu itu selama hal itu berlangsung? Tuliskan setidaknya 4 emosi yang dapat kamu kaitkan dengan cerita dia. Jadi nanti saling bercerita ya. Menurut kamu apa yang bisa dirasakan teman sekelasmu kepada diri mereka sendiri untuk proses emosi tersebut? Tulis 2 kalimat dialog positif untuk diri sendiri. Menurut kamu apa yang seharusnya dilakukan atau sudah dilakukan oleh teman sekelasmu untuk mengatasi emosi tersebut? Buat daftar 3 kegiatan. Ya, silakan saling bercerita, kasih nama dan kelas. Waktunya 10 menit ya. Ayo saling bercerita.
kalimat dialog positif untuk diri sendiri. Coba lagi dan aku coba sampai berhasil. Yang kedua, besok atau nanti aku akan berhasil. Ketiga, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan atau sudah dilakukan oleh teman sekelas Anda untuk mengatasi promosi tersebut buat capaian tidak kesehatan. Yang harus dilakukan bersabar, coba lagi dan berhenti. Kita kasih aplaus. Selanjutnya siapa yang mau satu lagi? Maju ke depan. Iya, silakan. Aku mengamati teman aku itu apa? Dia kalau misalnya dia mengingat sesuatu tapi tidak berhasil, dia kesel, jadi marah sama kecewa. Terus dia menjelaskan kata-kata teman cepat saja kepada diri sendiri untuk mengatasi emosi tersebut adalah yang pertama sabar. Dan apa mau gimana lagi? Terus yang ketiga yang seharusnya dilakukan atau sudah dilakukan oleh teman-teman dia biasanya nonton drakor, terus kontak ke ibunya sama Oke, kita kasih aplaus. Silakan. Ya. Oke. Ya. Tugasnya, tugas kelompok nanti itu di rumah ya. Oke deh, 30 orang bagi 3 aja. Jadi satu kelompok itu buat ya. Kalian buat kalender emosi untuk 1 bulan. Pakai apa namanya? Karton ya. Buat mau ibu yang bagi 1 sampai 10 itu kelompok 1, 11 sampai 20 kelompok 2, 21 sampai 30 kelompok 3. Udah gitu aja ya. Nah, buat kalender emosi selama 1 bulan. Terus yang kedua, emoji-emosi untuk ditempel di kelas untuk mengetahui suasana hati ya. Dilihat contohnya banyak di media sosial. Buat sebagus mungkin, serapi mungkin. Nanti akan kalian tempel di kelas kalian. Ya, paham? Oke. Ya, boleh tuh kalendernya misalnya untuk 1 bulan. Jadi misalnya dibuat nih di atasnya jangan ada bulannya. Jadi nanti tiap bulan nih emosi apa yang muncul di situ. Temennya bahagia nggak? Ada nggak yang sedih? Berapa orang yang sedih? Berarti aslinya kan cuma sedikit. Nah, tapi dibuat sekreatif kalian mungkin. Ya. Nah, kita ada di penghujung lagi. Ya. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus mengendalikan emosi negatif. Kita kasih semangat selamat. Ya, orang yang mengandalkan otot dan amarah ialah orang yang kurang. Sakit hati itu masa lalu. Berjuang meraih sukses itu masa kini. Dan masa depan adalah bahagia bersama orang-orang yang menyayangimu. Iya, kita kasih aplaus kita semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah di akhir kegiatan. Kita lanjutnya apabila masih
3, 2, 1.